Selamat sore Medan. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Liston Damanik dan rekan Saya saya. Randi Hutagaol. Iya, Di Selamat Sore Medan edisi 25 Juni. seperti biasa kita akan mengulas Berita-berita yang lagi ngehits ya, ngehits di seputar Kota Medan dan Sumatera Utara ya kan. Iya, Bu. Nah, Sebelumnya kita buka dulu ini, Bu. oh iya, oke ya. Biar jelas kan gitu. Kita sudah divaksin dan ruangan juga Sudah disteril. Kelihatannya sih sudah bersih ya, tapi kita Sudah bersih. Bung juga bersih. Ya, amin. Nah, nah kembali ke berita yang paling hits hari ini di Tribun Medan. Kita sudah menyiapkan beberapa berita dan nanti akan dilengkapi juga dengan laporan terbaru dari rekan-rekan reporter di lapangan. Oke, Bung Randi, langsung saja nih berita pertama apa? Ya, ini soal aksi premanisme, Bung. Pemerasan dengan pelemparan batu yang terjadi di salah satu perumahan di Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Patumbak. Tumbak ya. Iya, Bung. Sebelum kita mengulas lebih detail, kita mungkin bisa Ada videonya ya? lihat videonya. Ini bapak preman, Bang. Anakku di sini semua melempar batu, Bang. Semua anak kecil melempar batu, Bang. Anak kecil sama perempuan yang mau dilempar batu. Hah? Bapak preman kalian ya? Masuk. Perempuan mau melawan. Oh. Perempuan yang mau melawan. Aku bukan anak kecil di sini ya. Oh. Gak punya otak kalian. Apa, Bang? Iya, Mama diludahin. Anakku lempar batu. Wah. Nampaknya itu direkam tidak lama setelah kejadian itu ya. Bu. Iya. Jadi karena sepertinya masih emosi bener ibu-ibu. Tapi Iya, kira-kira emosinya kenapa ini? bener. Apa kira-kira selain adakah kerugian material atau selain tadi memang cukup mengesalkan juga sebenarnya gitu dilempar. Iya, Bung, dilempar kemudian aksinya apa? Main hakim sendiri gitu kan. Sampai ini kan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan juga cucu ya tadi, Bung ya? Cucu ya. Heeh. Ini sebenarnya sebelumnya ada juga di daerah Setiabudi, di Sempakata. Sempakata. Jadi ada hari Minggu akhir pekan lalu Yap. saya baca itu ada sekelompok anak muda sedang minggir di pinggir jalan tiba-tiba lewat Iya. sekumpulan geng motor katanya. Nah ini biasanya mungkin geng motor lewat saja, ternyata mereka dikepung gitu ya sampai Wah, dilempari batu Dilempari dan akhirnya batu. lari. oh gitu. Sepeda motornya ditinggal, waktu udah balik lagi udah nggak ada lagi sepeda motornya. Sepeda motornya. Nah, jadi Modusnya seperti itu ya, Bu. diduga diambil oleh komplotan geng motor ini begitu. Jadi Ya, ini memang jadi isu yang cukup mengemuka di Kota Medan dan sekitarnya belakangan ini. Kekerasan seperti ini, Bung ya. Aksi main begal hakim dan sendiri. Ya, begal, premanisme. belum lagi masuk ke aksi-aksi premanisme yang seperti itu. Nah, teman kita reporter Victory akan memberikan update terbaru tentang kasus ini. Iya. Eh, Silakan Bung Victory. Victory. Selamat sore Bung Vic. Halo, Bung. Ya, selamat sore Bang Randi dan Bang Liston. Selamat sore. Ya Bung, bagaimana perkembangan kasus ini Bung yang terbaru Bung? Jadi saya menjumpai orang tua korban yang mengalami pelemparan batu di lokasi tersebut. Itu ada Ibu Erlina Lubis yang pada saat itu dia berada di lokasi yang tepatnya terjadi pada tanggal 21 di hari Senin lalu. Jadi kejadian tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ibu Erlina tersebut terjadi pada saat pekerja bangunan rumah milik mereka sedang melakukan renovasi. Tiba-tiba datang segerombolan orang, sekitar ada 6 orang, melarang para pekerja itu untuk bekerja di rumah tersebut untuk merenovasi. Ya. Nah, ketika mereka melarang, semakin panas, terjadi antara argumen antara pekerja dengan para preman tersebut.
Dan akhirnya para pekerja tersebut menelpon pemilik rumah, Ibu Erlina tersebut dan anaknya, datang ke tempat situ makin panas, dan pada akhirnya Ibu Erlina mengalami kekerasan. Yaitu pertama dirinya diludahi dulu oleh segerombolan orang itu. Lalu berdasarkan pernyataan dari Kapolsek Patumbak, Arvin Pahreja, mengatakan bahwa anak dari si pemilik rumah tersebut untuk mengamankan dirinya menembakkan pistol soft gun kepada para preman tersebut. Jadi untuk membuat lari para preman tersebut, itu ditembakkan pistol hingga akhirnya mereka menjauh seperti yang di video itu. Mereka menjauh dan dari kejauhan mereka menyerang melalui batu, memakai batu. Nah, lempar pakai batu. Nah, itulah kejadian di video tersebut. Ada Ibu Erlina alami luka di kepala, benjol hingga membuat dirinya oyong sampai hari ini. Dan anaknya yang masih berumur 6 tahun juga terkena lemparan batu, yaitu di kakinya juga luka. Jadi Bung Victor, baik. apakah ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk ya Bung ya? Artinya mungkin ada semacam teror atau pengancaman sebelumnya dari kelompok preman ini, dan kira-kira apa tujuan mereka mengganggu renovasi ini, Bung? Nah, berdasarkan keterangan dari pemilik rumah dan kepolisian ada agak sedikit berbeda. Di mana pemilik rumah mengatakan bahwa mereka diperas oleh sekelompok orang dan tidak tahu apa tujuannya. Namun setelah ditelisik dari pernyataan Kapolsek Patumbak mengatakan bahwa ternyata tanah di rumah tersebut adalah tanah sengketa, lahan garapan, yang ternyata pemilik dari lahan garapan tersebut yang mengatakan dirinya pemilik tersebut datang dan melakukan intimidasi tersebut. Baik. Nah, ini kejadian sudah dilaporkan ya Bung ya ke polisi ya Bung ya? Dan ya, kedua belah pihak baik para preman yang datang dan korban yang dilempar batu juga saling melapor. Artinya ini kasusnya saling melapor kedua belah pihak. Berarti kalau dari yang disebut preman tanda kutip itu laporannya atas kasus apa kira-kira Bung? Penembakan kasus, itu ya? Korban penembakan airsoft gun. Jadi Kapolsek mengatakan bahwa kedua belah pihak ini sama-sama salah kalau di ranah hukum. Artinya ketika ada kepemilikan airsoft gun tersebut pun ditembakkan, itu sudah menyalahi aturan. Para preman gerombolan orang tersebut yang melempari hingga membuat orang lain terluka juga adalah pidana. Jadi artinya kedua belah pihak sama-sama. Jadi Kapolsek mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan secara proporsional dan profesional untuk menangani kasus ini. Baik. Berarti ini mungkin agak beda dengan kasus yang sebelum yang di Setiabudi tadi ya Bung ya. Ini karena tanah sengketa rupanya. Jadi tapi diselesaikan dengan cara-cara yang cara sendiri sebenarnya nih ya Bung ya. Padahal seharusnya kan bisa dimainkan di ranah hukum. Ya, sebenarnya ini kalau kita lihat permasalahan lebih besarnya sebenarnya permasalahan klasik juga ya, perebutan lahan begitu. Perebutan lahan di sepertinya kalau di daerah situ cukup sering ya Bung ya, Victory, gimana pengamatan Bung? Di daerah Desa Marindal tersebut memang banyak tanah-tanah yang tanah-tanah sengketa yang tidak tahu, dan banyak orang yang mengklaim tanah tersebut. Artinya memang sering terjadi konflik, namun tidak seperti viral yang mengatakan ada pelemparan batu hingga menyebabkan luka orang tua berumur 60 tahun dan anak berusia 6 tahun yang menjadi korban. Baik. Nah, ini jadi perhatian masyarakat juga bagaimana kepolisian menangani kasus ini kan begitu ya. Ada kasus pelemparan, ada kasus penembakan. Dan kepemilikan airsoft gun yang kata Bung Victor juga tadi menyalahi aturan ya Bung ya. Dan lebih besarnya lagi kalau menurut saya sih sebenarnya pemerintah di sini lebih tegas lah dalam penanganan aset ya sebenarnya ini. Iya, betul Bung. Jadi menimbulkan konflik horizontal juga. Konflik horizontal dan ini harus segera ditangani. Baik, itu dulu ya. Ya, terima kasih Bung Victor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Bang, selamat sore. Kita update terus. Sore Bung. Untuk berita update-nya kita bisa cek nanti untuk kasus ini di Tribun Medan. Tribunmedan.com. Oke Bung, berita selanjutnya. Silakan, ini Bung, ada berita berita
masih dari berita kriminal ini. Woi, kriminal lagi ya Bang Masih ya? kriminal ya. Jadi seorang pemuda kedapatan maling oleh warga saat melakukan aksi di sebuah rumah gitu ya. Ya, ini ada RD 19 tahun. 19 tahun 19 masih tahun. masih relatif muda. Ya, tapi sudah bisa dimintai bertanggungjawaban secara Iya, secara hukum ya, Bang ya. Betul. Oke. Nah, RD ini tertangkap maling dan akhirnya dikeroyok ya, Bung ya. Dikeroyok Dan sama sekarang warga. sedang dirawat di Rumah Sakit Wulan Windy Marelan. Iya, Nah, ini jadi Kepling setempat mengatakan pelaku diamuk massa setelah ketahuan masuk tanpa izin ke rumah korban gitu ya, saat hujan deras. Masuk tanpa izin ya. Iya lah, kalau masuk dengan Kalau izin masuk dia pakai bukan izin berarti bukan maling. Oke. ya. Pelaku ketahuan oleh anak korban yang mendengar suara berisik gitu ya, dan langsung berteriak maling begitu Ya, ya. maling gitu. Nah, untuk lebih jelasnya dan informasi terbaru kita akan terhubung dengan reporter Dedi Kurniawan. Ya. Eh, Bung Dedi Kurniawan, selamat sore Bung. Suaranya Bung belum terdengar. Ya. Belum. Sore, selamat sore para suhu tampan Tribun. Ya Bang, Preman Gabion ini. Ya, maaf, silakan Bung. Baik Bung, izin ini Bang, tadi dari untuk di kriminal terjadi kriminal tadi di kawasan Marelan itu ya, tepatnya di Jalan Datuk Rubiah, seorang maling itu kedapatan oleh warga setelah diteriakin maling oleh yang punya korbannya. rumah ya. Setelah dia masuk dari atas seng rumah korban gitu kan, namun karena ketahuan diteriakin oleh anak korban yang melihat sehingga posisinya terjadi sampai terkepung oleh warga, langsung diseret dari dalam rumah itu, dianya langsung diamuk massa di tengah jalan seperti itu. Korban terbilang masih bisa muda ya, RD masih warga Rengas Pulau, berusia 19 tahun. Karena menjadi amukan massa, korban itu sampai harus diselamatkan oleh pihak kepolisian yang datang. Karena tadi sempat kritis juga, posisinya sudah pucat dan lebam dan berlumur darah korban itu ya. Oleh pihak polisi yang datang langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, itu kebetulan ada rumah sakit swasta Wulan Windy yang ada di Jalan Raya Marelan. Seperti itu dia Bang. Baik, ini kejadiannya hari ini atau hari ini ya? Iya Bang, hari kejadiannya tadi hari ini ya? pas tadi posisi cuaca di Marelan tadi sempat hujan. Saat hujan deras itulah tadi maling ini masuk ke dalam rumah melalui seng seperti itu ya. Ya, mungkin dia pikir ini nggak akan kedengaran Bung karena hujan kan deras gitu. Iya, tadi si anak korban itu sudah sempat melihat si maling ini di dalam rumah sedang mondar-mandir, mungkin sedang mencari barang yang paling berharga mungkin, namun tidak berhasil karena lebih keburu diteriakin oleh si anak korban, seperti itu dia Bang. Terus oleh pihak Kepling atas nama Sani itu, si korban dibawa ke Polsek dan pihak korban juga langsung membuat laporan ke pihak Polsek Labuan, seperti itu Bang. Baik. Ini sebenarnya agak beresiko juga, istilahnya ada kejadian kita ketemu maling masuk rumah itu kan sebenarnya sangat Bung. beresiko sebenarnya. Sangat beresiko. Bisa berpotensi melukai kita juga kan Bung. Jadi ada kabarnya ini latar belakang pelaku ini apakah dia pekerja atau pelajar kah, atau dia jangan-jangan pernah Jangan-jangan maling kambuhan, residivis gitu. Bung. Baik Bang, si maling ini sebenarnya masih terbilang pemain baru ya, karena mungkin masih dan statusnya pengangguran, memang nggak punya pekerjaan selama ini, dan alasan dia tadi lebih kepada ya karena terhimpit kebutuhan sehari-hari saja, seperti itu dia Bang. Apakah sempat Ya, diinterogasi maksudnya ditanyai oleh warga Bung? Malingnya ini Bung? Oh tadi nggak sempat Bang, waktunya pun nggak lama gitu kan, begitu ketahuan langsung dipukulin dan memang sampai tidak sempat memberikan sanggahan ingin mencari apa, mencuri apa, kenapa alasannya, seperti itu dia Bang, langsung dipukulin. Nggak lama dia sudah langsung kritis, langsung dibawa ke rumah sakit Wulan Windy dan masih perawatan, seperti itu dia Bang. Baik. Nah ini pastinya nanti akan ada lanjutan lagi berita dari Bung Dedi Kurniawan tentang kasus
tertangkapnya maling ini. Maling. Oke, Ini kan- sekian dulu Bung Dedi. Terima kasih buat update informasinya. Selamat bekerja kembali. Baik, terima kasih Bang. Baik. Nah, Bung, ini itu tadi berita kedua, kriminal. Ketiga kayak kriminal lagi. Kriminal juga. Giliran Bung Randi baca. Waduh, jangan. Jadi auranya Siap, Bung. benar-benar crime ya Bung ya. Iya. Oke, ini terkait pembunuhan, dugaan pembunuhan Bung. Iya. Dari seorang jurnalis wartawan Mare Salem Harahap di Simalungun. Ya, Marsal ya. Marcel. Mara Salem Harahap, Marsal atau dipanggil Alias Marsal. Marsal, ya. Iya. Dan seperti kita ketahui sebelumnya kan ini sudah digelar paparan oleh Kapolda dan juga Pangdam. Kemarin Ya, sore ya. kemarin sore, dan di dalam pembunuhannya disebutkan adalah mantan calon Bakal calon masih. ya mantan bakal calon wali kota Pematang Siantar, Sujito. Jadi Sujito bilang dalam pengakuannya Bung, ini hanya sekedar untuk shock terapi. Memberi Shock terapi. semacam kasih pelajaran lah bahasa ini. Kasih pelajaran, tapi kok ya sampai tewas ya Bung ya. Iya, mungkin shock iya, terapi. dalam sebenarnya istilah kasih pelajaran ini sebenarnya perbuatan kriminal juga tetap. Benar. Karena ini masuk dalam kategori main hakim sendiri sebenarnya Bung ya, berusaha menyelesaikan masalah jadi- pakai cara sendiri. Nah, dari penjelasan Kapolda kemarin, Ya, itu sebenarnya si S ini alias Sujito yang Iya. adalah pemilik karaoke KTV Ferrari di Siantar. Jadi Iya. Tersangka ini merasa kesal atau marah karena tempatnya itu sering diberitakan oleh Marsal. Marsal ini kan punya sebuah media dan medianya sering menyoroti tempat usaha milik Iya, si iya. S ini, si Sujito ini. Jadi karena dia kurang suka diekspos oleh media itu, dia menugaskan 2 orang gitu Iya, untuk iya. memberi pelajaran itu tadi. Tapi kalau shock terapi ya Bung ya, shock terapi, tapi itu katanya pistolnya itu pabrikan Ya, Amerika Bung. Artinya serius ya Bung ya. iya. Artinya ada semacam rencana untuk serius. Apakah mungkin hanya sekedar diancam atau tidak, ini masih dalam tahap Ya, jadi masih penyelidikan. dari keterangan Kapolda kemarin itu pelakunya Iya. selain pemilik KTV Ferrari KTV adalah Ferrari. satu lagi karyawan dari KTV itu, Iya Bung. Y. Ya, Y, inisial Y ya Bung. Dan satu lagi seorang oknum TNI aktif itu A ya. Jadi A inilah yang mengeksekusi dan bersama dengan Y di dekat rumah korban, Yap. menembakkan senjata api. Dan menurut Kapolda korban meninggal karena kehabisan darah. Kehabisan darah ya Bung. Nah, kalau sekarang perkembangan terbarunya mungkin Bisa kita lihat. atau video paparan Iya, selengkapnya. video paparan supaya Paparan Tribuners Kapolda. juga bisa lihat bisa lihat dan dengar secara langsung. Silakan. Penyidikan kita. Dari hasil penyidikan kita selanjutnya meningkatkan statusnya semua ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua tersangka dan untuk ditetapkan sebagai tersangka kedua orang tersebut. Dari hasil di shock terapi, cuma saya ada mengatakan ini selalu membuat rusuh. Kalau nggak dibedil sekali-sekali nggak bisa. Nah, baru ada ketakutan dibuatnya. Jadi di sini saya sangat menyesal dengan perbuatan kami, dan kepada bapak-bapak media maupun cetak dan online, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan yang sabar, ya, semuanya, ya, baik, sehat, yang sabar. Secara umum penjelasan saya, ya tadi ada yang mau disampaikan, betul, ada yang melaksanakan bersama-sama saudara A. Betul, saya bawa sepeda motor bersama saudara apa? Saya bawa sepeda motor Pak. Kenapa itu bisa dilakukan? Kenapa sih dieksekusi? Karena korban pernah sudah bekerja kami di Ferrari Pak.
sehingga kami tidak bisa menjalankan kebebasan kami dengan baik. Sudah berulang-ulang kali coba berkomunikasi, memberikan apa yang korban datang, sampai pada akhirnya kami menjalankan kebebasan saya mengatakan untuk memberi korban pelajaran Pak dan secara mereka. Baik, itu tadi video paparan di Polres Siantar kemarin ya, dihadiri dipimpin oleh Kapolda Sumut dan ada juga Pangdam satu Bukit Barisan. Jadi kenapa ikut sertakan karena memang ada oknum TNI di situ ya Bung ya. Ya, yang terlibat dalam. Dan ini sebenarnya kasus yang dapat perhatian banyak pihak ya. Dan memang akhirnya dapat kita apresiasi aparat bisa segera menangkap dan mengungkap. Ya, termasuk cepat ya Bung ya, termasuk cepat. Kejadiannya hari Jumat malam atau Sabtu dini hari dan langsung bisa paparan kemarin ya. Iya Bung. Tapi tadi kan disinggung nih Bung, bahwasanya memang ada kekecewaan dari yang sudah ditetapkan tadi tersangka Sujito ya. Nah, kekecewaan terhadap pemberitaan. Nah, tetapi kan ada sebenarnya langkah yang bisa dilakukan, artinya entah ke Dewan Pers gitu. Ini kan kerja wartawan ini kan dilindungi hukum ya Bung ya. Kerja jurnalistik. Artinya ketika kita sebagai narasumber itu tidak setuju dengan pemberitaan itu atau isi pemberitaan itu, tentu kan kita bisa melaporkannya ke Dewan Pers atau bahkan sebelum itu bisa kita lakukan hak jawab seperti itu ya Bung ya. Kalau menurut pandangan Bung bagaimana? Ya memang kita tahu sendiri memang rekam jejak dari korban ini memang kurang baik ya, dalam artian dalam melakukan pekerjaan itu banyak bukti membuktikan dia tidak profesional, misalnya dengan ditunjukkan dia sudah dua kali masuk penjara kan begitu ya. Oh, ada background seperti itu ya Bung ya, 2 kali. Tapi tetap sebenarnya banyak pihak mendorong supaya ini clear gitu, maksudnya kepolisian tetap tidak boleh membiarkan ada aksi main hakim sendiri begitu. Karena ini sampai menghilangkan nyawa orang ya Bung ya. Esensinya di situ. Dan dengan adanya pengungkapan ini kan semakin jelas dia begitu Bung ya. Jadi kita tidak menduga-duga dan ada kepastian juga baik untuk keluarga, masyarakat juga. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga ya menjawab pertanyaan publik begitu. Iya. Dari 3 top hits top berita yang kita coba suguhkan tadi, sebenarnya kebanyakan aksi main hakim sendiri, aksi koboi ya Bung ya. Aksi koboi. Tapi ini yang terparah sampai mengambil nyawa sampai meninggal. Baik. Karena kan hanya Tuhan yang bisa ngambil nyawa ya Bung ya. Ya ini enggak ini Bung. Artinya baik. Tetap kita kecam gitu. Betul. Di situnya tindakan mengambil nyawa orang lain. Betul. Gitu Bung. Baik, sekian dulu Tribuners. Yep. Update informasi Anda di Tribun X Channel ya Bung. Iya. Tribun X Channel atau tribunmedan.com di sini nih. Mana Bung? Ada. Belum bisa. Oh, belum bisa ya Bung ya. Oke. Baik, saya Liston Damanik dan rekan saya Randi Hutagol dan beserta segenap kru undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Salam sehat.